Viewers, balik lagi di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Di sini gue bakal nanyain teman-teman gue yang dimana mayoritas adalah Gen Z. Seberapa besar sih harapan dia untuk kepemerintahan Prabowo Gibran? Yang dimana digaung-gaungkan adalah menuju Indonesia emas di tahun 2045. Bagaimana kan ceritanya? Yuk kita tanya ke teman-teman. Nah, di sini gue ada kumpulan cewek-cewek nih. Yang dimana kumpulan cewek-cewek ini sering banget gosip-gosipin. Kita tanya harapan dia di kepemerintahan Prabowo Gibran. Halo Kak semuanya, perkenalan. Boleh perkenalkan diri? Satu-satu. Oke, nama gue Nabila Afrianti. Halo Kak Nabila, di sini gue mau menanyakan nih, bagaimana harapan lu di kepemerintahan Prabowo Gibran? Harapannya sih dapat mengatasi ancaman perlindungan perempuan ya, karena kan di belakangan ini kan banyak banget di kasus tentang perlindungan perempuan tuh kayak terancam banget. Nah, semoga aja sih bisa diatasi di pemimpinan yang baru ini. Tentang perlindungan hak perempuan lah intinya, karena pada tahun-tahun sebelumnya perempuan ini kurang banget, malah terancam banget. Kayak kita keluar malam aja tuh kayak udah was-was banget. Terus juga kan karena juga kita harus keluar malam, pulang kerja gitu ya. Cuman kita tuh nggak ada ngerasa aman, namanya amannya gitu loh. Jadi semoga di kepemimpinan sekarang ini tuh bisa mengatasi semuanya. Amin, semoga terrealisasikan. Boleh selanjutnya. Halo perkenalkan, gua Septi. Bagaimana sih harapan besar lu terhadap kepemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Harapan besarnya sih terutama di masalah BPJS ya, layanan BPJS Kesehatan. Yang dimana akhir-akhir ini layanan BPJS Kesehatan itu lumayan buruk. Adanya apa ya namanya, perbedaan yang sangat drastis, signifikan lah, ya, signifikan dengan yang non BPJS. Ya, oke, berarti lu sendiri pernah merasakan tentang BPJS ini? Atau saudara-saudara lu? Saudara. Kebanyakan jauh berbeda banget. Iya. Semoga terrealisasikan nama Prabowo Gibran pada tahun ini. Silakan selanjutnya. Halo, gue Rahma. Mungkin buat harapan gue sih buat ke depan itu kayak peluang ekonomi dan kewirausahaan anak muda itu lebih berkembang gitu. Kayak misalnya ya contohnya gue lah gitu, gue kayak punya usaha gitu, gue pengen kayak gimana sih caranya tuh gue tuh kayak lebih gampang, lebih mempermudah gitu, kayak ngurusin surat-surat kayak apa ya, hakinya gitu, lebih mempermudah sih. Mungkin kan gak cuma harus langsung tapi bisa lewat online gitu. Jadi mempermudah lah pokoknya, itu sih buat harapan gue ke depan. Pokoknya lebih mudah untuk membuat usaha-usaha baru. Betul. Kan anak muda biar lebih berkembang gitu. Berinovasi tinggi. Betul. Karena yang digaungkan adalah Indonesia Emas tahun 2045. Oke guys, itu dari cewek-cewek. Di sini gue bakal nanyain temen gue nih, yang ada di situ tuh ujungnya. Bro, boleh nanya nggak sih? Halo. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama gue Rizky Ramadan. Harapan gue mungkin buat pemerintahan Merah Putih saat ini adalah dukungan untuk kesehatan mental anak-anak Indonesia, mengingat karena saat ini kan mental masyarakat, anak-anak khususnya generasi sekarang itu mudah down, mungkin itu. Gampang down, gampang ke distract lah kalau. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin dari gue pun cukup lah. Oke, berarti lu tentang keselamatan anak lah yang penting. Oke, karena yang digaungkan adalah anak emas di tahun 2045. Oke guys, di sini gue udah dapat 4 narasumber. Mungkin kurang, kayaknya gue punya banyak teman di lingkungan ini. Di sini gue bakal menanyakan teman-teman gue lagi tentang harapan besarnya di kepemerintahan Prabowo Gibran. Di sini ada teman gue yang lagi sibuk ngetik kayaknya. Halo bro, boleh diganggu nggak sedikit? Boleh ditanyakan namanya siapa, terus harapan besar lu di kepemerintahan Prabowo Gibran. Oke, perkenalkan nama gue Ahmad Sadar, biasa dipanggil Sadar. Harapan gue untuk Prabowo Gibran boleh dipegang. Semoga pemerintah sekarang ini
berjalan dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Sangat berat kali bro. Karena kan kita bakal mengalami perkembangan terus kan. Betul. Apalagi kita dalam pemerintahan ini 5 tahun ke depan pasti banyak tantangan lah yang berbeda-beda tahunnya. Oke. Thank you Bro Sadat tadi namanya ya. Oke, thank you Bro Sadat atas harapan lu, semoga harapan lu bisa terrealisasikan oleh kepemerintahan Prabowo Gibran. Oke. Lanjut guys. Mungkin dari tadi jawabannya adalah anak BPJS dan perempuan. Di sini gue ada teman lagi yang lagi cincau-cincauan sama teman sebangkunya. Halo bro, boleh diganggu dikit ngobrolnya? Boleh, bisa. Perkenalkan diri dulu, lu berdua namanya siapa? Boleh dari lu. Boleh. Oke, nama gua Muhammad Fadil. Oke. Nama gua Muhammad Fadil. Sebelah lu? Gua Arif. Oke, Mas Fadil dan Mas Arif, gue di sini mau nanya, seberapa besar sih harapan lu berdua nih, keinginan lu lah atas kepemerintahan Prabowo Gibran? Dimana pada saat ini kan banyak sekali harapan-harapan besar dari masyarakat. Di sini gue mau nanyakan lu berdua nih, harapan besar lu terhadap kepemerintahan Prabowo Gibran tuh kayak gimana? Dari Mas Fadil dulu aja. Buat gua nih, kayak lebih aware lagi buat riset ganja medis ya. Sebenarnya, kayak soalnya banyak banget penyakit yang ketolong dari ganja medis itu sendiri sih. Yang terpenting apa sih itu? Banyak kayak lu dari TBC mungkin, apa depresi. Soalnya kan banyak banget mengandung THC. Iya. Aman sih kalau lu lebih riset lagi nanti kalau buat ganja medis. Berarti lebih mengedepankan. Stop penyalahgunaan narkoba. Damn, gelo itu mah. Boleh mas. Kalau tanggapan dari gue sih cuma untuk lebih mempertegas lagi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Contohnya kan kayak di waktu pandemi kemarin kan banyak kasus-kasus korupsi seperti bantuan-bantuan ke masyarakat kecil kan. Kalau untuk sampai selanjutnya kan masih banyak kasus-kasus yang lain yang perlu ditindaklanjuti kan. Bener, kayak impor gula yang baru ketangkep sekarang ya kan. Nah itu dia kayaknya Mas Tom Lembong. Iya kayaknya harus diinian lagi. Oke, cukup dari lu untuk korupsi, dari lu untuk tadi apa? Riset. Semoga terrealisasikan di kepemerintahan Prabowo Gibran. Thank you mas, thank you. Oke guys, mungkin kita lanjut di ruang sebelah lagi kali ya. Karena lagi banyak berisik-berisik di sebelah. Mungkin lagi bahas apa sih? Halo, boleh ganggu sedikit waktunya? Boleh. Oke. Mungkin dari mbak-mbaknya aja kali ya. Mbak, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama gue Presi, biasa dipanggil Eci. Mbak siapa tadi? Eci. Mbak Eci. Di sini gue mau nanya Mbak, seberapa besar harapan lu di kepemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan? Harapan gue untuk pemerintah yang sekarang itu adalah di mana pemerintah yang sekarang ini bisa menanggapi masalah dengan cepat supaya masyarakat ini dapat percaya kepada pemerintah lebih dalam lagi, karena seperti banyak yang sebelum-sebelumnya kebanyakan masyarakat itu kurang percaya kepada pemerintah. Jadi saya harap pemerintah ini bisa menanggapi masalah dengan cepat dan tepat. Oke, berarti dari kepemerintahan sebelumnya masyarakat kurang percaya adanya kepemerintahannya. Iya, oke. Boleh lanjut masnya? Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Nama gue Bagas. Oke Mas Bagas, sama pertanyaannya sama Mbak Eci. Seberapa besar sih harapan lu atau keinginan lu di kepemerintahan Prabowo Gibran? Kalau harapannya tentunya besar ya untuk pemerintahan yang sekarang, karena kan yang dulu tanpa mendiskreditkan yang dulu nih yang sebelumnya kan banyak itu kritikan. Kalau sekarang sih harapan gue nih, kalau gue kan nantinya bakalan kerja di industri kreatif. Yeah. Mas kreatif nih. Maksudnya harapannya ya semoga inovasi sama teknologinya makin maju aja gitu. Sama ini satu lagi, kalau misalnya
apa tentang hukum-hukum gitulah. Waduh. Kan banyak tuh yang tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Betul sekali. Sama pemerataan sosial aja sih. Betul. Oke. Terima kasih Mas Bagas. Boleh selanjutnya Mas. Boleh berdiri aja. Boleh dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan nama gue Rino Adrian, Pak biasa dipanggil Rino. Mas Rino. Iya. Mas Rino sama pertanyaannya sama kayak Mas Bagas. Seberapa besar keinginan lu di kepemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Ya pasti harapan gue besar banget ya, itu menjadi yang lebih baik lagi lah Betul. sebelum-sebelumnya. Betul. Dan yang paling utama untuk sekarang yang kelihatan itu kan pemberantasan korupsinya sih. Iya. Karena kemarin udah sedikit lebih baik lah. Baru menjabat udah bisa menemukan beberapa koruptor. Ya, semoga. Dan yang pasti semoga itu bisa konsisten terus sih selama kedepannya beberapa tahun. 5 tahun ke 5 tahun depannya. ke depan ya sampai dia menjabat lah. Oke. Konsisten aja. Betul. Biar nggak pilih-pilih kasih Iya. untuk yang korupsi. Iya, transparan terhadap keadilan lah. Betul. Biar nggak coba-coba korupsi lagi. Ya biar nggak gampang lah korupsinya. Betul. Oke, thank you Mas. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya boleh. Mas siapa namanya? Mas Ilham. Mas Ilham, boleh kasih tanggapannya tentang harapan besar lu di kepemerintahan Prabowo Gibran. Kalau menurut gue sendiri harapan kedepannya kayak lebih memperhatikan para atlet sih. Kayak Oh, berarti dari dulu-dulu atletnya kurang diperhatikan dong. kurang lah. Oke. Kayak fasilitas buat makanan. Oke. Mesnya kayak gitu. Oke. Lagi sekarang nih timnas lagi juga kan. Lagi naik daun Lagi knockdown itu dia. di round 3. Tiga. Oke, terus ada lagi? Gitu aja sih. Berarti dari teman-teman lu ini kan tentang apa namanya? Korupsi, mega korupsi lu tentang ke atlet-atlet Indonesia olahraga ya. Indonesia pada sehat-sehat aja sih. Oke, thank you Mas. Boleh Mas ya. Nih, gue pengen sih pembahasannya beda dari teman-teman lu nih. Ini kan 1 korupsi, 2 korupsi, yang 3 tentang atlet Indonesia. Lu sendiri. Perkenalkan pertama nih, Iya, perkenalkan nama lu. Ade Rizky, biasa dipanggil Ali. Harapan gue untuk pemerintahnya presiden untuk yang terbaru ini sih, gue pengen Indonesia memperluas lapangan pekerjaan. Oke. Udah gitu juga sekarang kan banyak tuh maksimalin di batas buat kerja. Umur 25 tahun ya. Pendidikan ke SMA, Iya. bahkan sarjana yang kalah dengan umur. Ya gue harapin sih lebih diperhatiin lagi sih masalah tentang ini. Betul. Bahkan peraturannya adalah kudu good looking. Kalau nggak good looking, iya betul. Kalau nggak good looking nggak boleh dapat kerjaan, kan kacau gitu. Itu parah banget sih. Kacau sih. Gue pengen di kedepannya harus diperhatiin lah kalau ada pemerintah. Oke Mas, thank you sebelumnya buat mas-mas semuanya tentang seberapa besar harapan-harapannya, dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Inilah harapan-harapan besar terhadap kepemerintahan Prabowo Gibran. Oke, nama gue Satria Wicaksana Sanyoto. Pamit undur diri. Bye-bye.